Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan laporan hasil proyek PBO database kemarin tentang pembelian toko. Di sini ada 3 anggota. Yang pertama diri saya sendiri, yaitu Andika Rizky Harahap, dan rekan saya. Muhammad Salman. Fabila. Oke, sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Pertama, latar belakang. Di sini ada gambar data analis software. Gambarnya kurang lebih ya seperti ini. Untuk pengertiannya, dalam era digital yang semakin canggih, pengumpulan dan pengelolaan data telah menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan adanya data yang besar dan kompleks, perlu adanya sistem yang efektif untuk mengelola dan memanipulasi data tersebut. Oleh karena itu, proyek database ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem database yang dapat membantu dalam pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem database yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data. Sistem database ini harus dapat menangani data yang besar dan kompleks, serta memberikan kemudahan dalam mengakses dan memanipulasi data. Teknologi yang digunakan dalam proyek database ini, kita akan menggunakan teknologi database relasional yang populer seperti MySQL dan PHP untuk mengembangkan sistem database yang efektif. Kita juga akan menggunakan bahasa pemrograman. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah bagaimana membuat sistem informasi yang dapat digunakan sebagai media informasi. Masalah kedua, bagaimana sistem informasi tersebut dapat memproses dan mengelola data. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam pembuatan laporan akhir ini adalah sebagai berikut. Membuat sistem informasi data barang yang dapat berguna di perusahaan untuk keperluan mengelola data barang. Kedua, membuat sistem informasi pengolahan data barang yang mampu memproses dan mengelola seluruh data barang yang lebih efisien. Oke, selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat yang terkait dengan proyek database adalah sebagai berikut. 1. Memudahkan pengumpulan dan pengelolaan data. 2. Meningkatkan keamanan dan integritas data. Menghemat biaya perangkat, memudahkan akses dan memanipulasi data. Meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Memudahkan pengumpulan data, pengelolaan data. Manfaat pengumpulan dan pengelolaan data yang besar dan kompleks. Solusi mengembangkan sistem database yang efektif untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data. Meningkatkan keamanan dan integritas data. Manfaat meningkatkan keamanan dan integritas data dengan menggunakan fitur keamanan seperti autentikasi, autorisasi, dan enkripsi. Solusi mengembangkan fitur keamanan yang efektif untuk menjaga keamanan dan integritas data. Yang ketiga, menghemat biaya perangkat. Manfaatnya menghemat biaya perangkat dengan menggunakan sistem database yang efisien dan efektif. Solusi mengembangkan sistem database yang dapat memproses data dengan cepat dan efisien, serta memudahkan pengguna dalam mengumpulkan dan mengelola data. Selanjutnya, yang landasan teori. Pengertian database barang adalah kumpulan data yang organisir untuk menyimpan informasi mengenai barang-barang yang tersedia dalam suatu sistem inventaris atau sistem manajemen stok. Tujuan database barang adalah
Tujuan database untuk memudahkan pengelolaan, pelacakan, dan pengambilan informasi terkait barang seperti nama barang, jumlah stok, harga, dan supplier. Model data untuk database barang. Ada entitas utama barang. Entitas utama menyimpan informasi dasar tentang barang. Kategori entitas yang mengelompokkan barang tentang berdasarkan jenis atau sifat tertentu. Ketiga, supplier, entitas yang menyimpan informasi tentang pemasok barang. Atribut barang, ID barang, primary key, kode unik untuk setiap barang. Nama barang, deskripsi barang, penjelasan rinci mengenai barang, harga barang, stok jumlah barang yang tersedia, ID kategori, kode kategori dari barang, dan supplier. Penelitian terkait kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh dua hal, yaitu satu, informasi harus tepat dan akurat. Dalam hal ini informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Dalam prakteknya, mungkin dalam menyampaikan suatu informasi banyak sekali gangguan-gangguan yang datang yang dapat merubah isi dari informasi tersebut. Kedua, informasi harus tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya. Kalau informasi yang diterima terlambat, maka informasi tersebut sudah tidak berguna lagi. Informasi yang dihasilkan tersebut sudah tidak boleh usang, sehingga apabila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal atau kesalahan dalam keputusan dan tindakan. Akurasi, informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Tepatan waktu, informasi harus diterima tepat waktu agar tetap relevan. Oke, di sini ada sistem informasi pengelolaan data barang atau barang. Sistem informasi barang adalah sistem informasi bisnis yang mencakup kumpulan prosedur yang mencatat, membuat dokumen, dan seluruh informasi barang untuk keperluan manajemen dan bagian lain yang berkepentingan. Mulai dari diterimanya barang baru sampai dengan penyimpanan. Pertama, penerimaan barang, mencatat informasi tentang barang baru yang diterima. Yang kedua, penyimpanan barang, mencatat informasi tentang lokasi penyimpanan barang. Yang ketiga, pengeluaran barang, mencatat informasi tentang barang yang dikeluarkan dari gudang. Untuk database yang software yang digunakan, yang pertama ada SAM. SAM merupakan singkatan dari sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP. SAM merupakan tools yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dalam paketnya sudah terdapat Apache Web Server, MySQL Database, PHP Server Scripting, FTP Server, PHP Admin, dan berbagai pustaka batu lainnya. Dengan menginstal SAM, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP, dan MySQL secara manual. SAM dan menginstalisasi dan mengkonfigurasikan secara otomatis. Apache merupakan aplikasi yang bersifat open source, artinya setiap orang boleh menggunakannya, mengambil dan bahkan mengubah kode programnya. Tugas utama Apache adalah menghasilkan halaman web yang benar kepada peminta berdasarkan kode PHP. MySQL, perkembangannya disebut SQL, yang merupakan kepanjangan dari struktur query language. SQL merupakan bahasa terstruktur yang khususnya digunakan untuk mengolah database. SQL pertama kali didefinisikan oleh Amerika ANSI pada tahun 1994. Dan ini untuk tampilan GUI-nya project yang kemarin kita kerjakan. Yang pertama di sini ada kode barang.
kode barang ini mendefinisikan kode barang dari yang akan kita pesan. Di sini yang pertama ada beras dan harganya 15.000, dan ini jika kita ingin menambahkan barang bisa klik tombol di sini. Ini untuk menghitung harga totalnya dan ini untuk mengkonfirmasi pembeliannya. Dan ini untuk flowchartnya. Nah, untuk flowchartnya yang pertama dari awal mungkin dari start, yang kedua masukkan kode barang, ketiga masukkan harga barang, keempat masukkan jumlah barang, kelima bayar harga dan jumlah barang, terus lanjut cetak total bayar dan selesai. Dan ini untuk tampilan di examnya ketika di run. Nah, ini tampilan examnya ketika di run. Ini di PHP MyAdmin. Nah, ini ketika total harga semua barangnya dijumlahkan, tampilannya akan seperti ini. Dan ini ketika mengkonfirmasi ulang apakah ingin menyelesaikan pembelian atau ingin menambah pembelian, tampilannya seperti ini. Dan ini ketika sudah menyelesaikan pembelian, tampilannya akan seperti ini. Dan untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulan, pembangunan proyek Japa Database barang merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan pengelolaan inventaris di toko. Proyek Japa Database barang menawarkan solusi efektif untuk mengelola inventaris dengan lebih efisien, akurat, dan terorganisir. Dengan perencanaan, pengembangan, dan implementasi yang matang, proyek ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi toko dalam meningkatkan profitabilitas dan kepuasan pelanggan. Adapun manfaat proyek ini antara lain meningkatkan efisiensi, otomatisasi proses pengolahan data barang seperti penambahan, perubahan, dan penghapusan data sehingga menghemat waktu dan tenaga kerja. 2. Meningkatkan efektivitas, menyediakan informasi akurat dan teknis tentang stok barang. 3. Minimalisasi kesalahan, mengurangi resiko human error dalam pendataan data barang dan transaksi sehingga meningkatkan akurasi dan keandalan data. 4. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Memastikan ketersediaan barang pelanggan yang cepat dan tepat sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan aspek proyek ini antara lain perancangan database, membangun struktur database yang kokoh, terorganisir untuk menampung data transaksi dan pengguna. 2. Pengembangan aplikasi, membangun aplikasi Japa dengan antarmuka yang user friendly dan fitur yang lengkap untuk mengelola data barang, transaksi, dan penggunaan. 3. Pengujian dan implementasi, melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik. 4. Melihat kandungan, memberikan pemeliharaan dan dukungan berkelanjutan untuk memastikan aplikasi terus berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan toko. Sekian dari kelompok kami untuk hasil presentasi proyek JBO kemarin.
Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang baik untuk presentasinya. Terima kasih.